Oke, selamat sore, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi. Materi akuntansi ini kita ambil dari kelas 12 SMA ya. Kelas 12 SMA, yaitu untuk materi pertama kita akan bahas tentang Untuk materi pertama ini kita akan bahas tentang apa itu yang dikatakan dengan akun, ya. Nah, dalam akuntansi memang sering dikenal dengan istilah akun. Oke, langsung aja kita mulai. Akun ini adalah yaitu suatu form ya atau suatu formulir yang digunakan untuk mencatat pengaruh perubahan nilai, baik itu nanti bertambah atau nilai berkurang ya, dan saldo. Dalam akuntansi sering disebut dengan saldo atau jumlah ya dari suatu pos artian di sini adalah suatu perkiraan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, inilah yang dikatakan dengan akun. Nah, akun ini berdasarkan sifatnya ya. Akun ini nanti terdiri dari berdasarkan sifat bahwa akun ini terdiri dari yang pertama disebut dengan akun real. Nah, kalau dikatakan dengan akun real, apa yang disebut dengan akun real? Akun real itu adalah akun yang dilaporkan pada laporan neraca Nah, terdiri dari yaitu harta, utang, dan modal. Jadi ada 3 yang dikategorikan sebagai akun real. Yang kedua yaitu disebut dengan akun nominal. Akun nominal. Apa itu yang dikatakan dengan akun nominal? Akun nominal ini adalah akun yang dilaporkan pada laporan laba rugi ya. Ada nanti sering dikatakan dengan laporan laba rugi yang terdiri dari yaitu akun pendapatan dan akun beban. Inilah yang dikatakan dengan jenis akun berdasarkan sifatnya. Nah, yang berikutnya yang kita lihat adalah penggolongan akun. Nah, kalau tadi kita lihat berdasarkan sifat, akun itu terdiri dari akun real dan akun nominal, maka kita akan menggolongkan setiap bagian dari akun-akun ini. Yang kita mulai pertama yaitu akun harta. Atau harta ini sering dikatakan dengan aktiva atau sering disebut dengan aset. Oke. Harta, aktiva atau aset ini adalah jika didefinisikan ini dikatakan nanti yaitu semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan
yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat, ya, atau bernilai. Nah, maksud bermanfaat itu sudah pasti bernilai, ya, bernilai ekonomis, ya, bernilai ekonomis pada saat, ya, pada saat sekarang dan di masa, ya, di masa yang akan datang. Nah, maka harta ini atau aktiva ini jika kita lihat terdiri dari, ya, terdiri dari yang pertama disebutlah dengan harta lancar, ya, harta lancar. Nah, apa yang dikatakan dengan harta lancar berarti seluruh sumber daya yang cepat dipindah tangankan, ya, atau cepat proses, ya, proses perputarannya, ya. Nah, dan biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, maka jenisnya yang pertama yaitu disebut dengan kas atau cash. Yang kedua dikatakan wesal tagih. Yang ketiga adalah piutang. Berikutnya yaitu disebut dengan persediaan barang dagang. Berikutnya adalah perlengkapan. Berikutnya yaitu ada disebut dengan pendapatan yang masih harus diterima. Berikutnya yaitu dikatakan dengan beban, dibayar di muka. Inilah jenis-jenis harta lancar. Kemudian yang kedua yaitu dikatakan dengan harta, ya, harta tetap. Harta tetap ini nanti terdiri dari, atau harta tetap itu adalah lebih lama prosesnya, ya, proses perputarannya. Maka harta tetap langsung aja kita lihat terdiri dari yang pertama yaitu peralatan. Berikutnya adalah mesin. Berikutnya gedung. Kemudian kendaraan. Dan berikutnya adalah tanah. Inilah yang dikategorikan dengan harta tetap. Kemudian yang ketiga yaitu disebut dengan harta, ya, tidak berwujud, ya, tidak berwujud. Ada harta yang tidak ada wujudnya namun nilai ekonomisnya juga tinggi, ya. Apakah itu? Langsung aja kita lihat. Yang pertama disebut dengan hak cipta, kemudian hak paten, kemudian hak cipta, hak paten, kemudian hak merek, ya, hak merek, kemudian goodwill. Nah, goodwill itu seperti istilah dengan nama baik, ya. Kemudian yaitu franchise, ya, franchise. Nah, ini yang dikatakan dengan harta tidak berwujud. Berikutnya yang kita lihat adalah yang kedua dari penggolongan akun ini yaitu utang. Utang sering juga disebut dengan kewajiban, ya. Utang atau kewajiban. Nah, apa yang dikatakan dengan utang atau kewajiban? Ini nanti adalah, ya, yaitu pembayaran, ya, ini didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan, ya, yang dilakukan, ya, pembayaran yang dilakukan atas, ya, atas manfaat, ya, manfaat ekonomis yang timbul, ya, yang timbul di masa, ya, yang akan datang, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan utang. Nah, utang ini
terdiri dari. Nah, jadi utang juga ada beberapa jenis. Yang pertama ya disebut dengan utang lancar ya, atau sering dikatakan utang jangka pendek. Ya, utang lancar atau utang jangka pendek ini adalah utang yang pembayarannya kurang dari 1 tahun ya. Pembayaran yang kurang dari 1 tahun. Nah, yaitu yang pertama disebut dengan utang dagang. Kemudian utang wesel. Berikutnya utang yang sering disebut itu adalah wesel ya, bayar. Kemudian pendapatan diterima di muka. Berikutnya ada disebut dengan beban yang masih harus dibayar. Nah, ini juga termasuk utang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua disebut dengan utang ya jangka panjang. Kalau tadi utang jangka pendek kurang dari 1 tahun pembayarannya, kalau utang jangka panjang ini biasanya lebih dari 1 tahun. Terdiri dari yang pertama disebut dengan utang bank. Berikutnya utang hipotek. Berikutnya adalah utang obligasi. Itulah yang dikategorikan dengan utang. Maka yang berikutnya kita akan lihat, yaitu yang ketiga dari penggolongan akun ini adalah modal atau sering dikatakan dengan ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini adalah yaitu kekayaan pemilik. Ini nanti disebut dengan kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Oke, nah modal ini terdiri dari yang pertama adalah modal pemilik. Berikutnya adalah prefer ya, atau sering disebut dengan prive, yaitu pengambilan pribadi oleh pemilik. Itu aja untuk modal. Kemudian yang keempat kita akan lihat yaitu pendapatan. Nah, apa yang dikategorikan dengan pendapatan? Pendapatan ini adalah yaitu hasil yang diperoleh. Jadi kalau ini kita definisikan sebagai hasil yang diperoleh dari usaha ya, dari usaha yang dilakukan. Nah, maka pendapatan ini terdiri dari yang pertama disebut dengan pendapatan usaha, kemudian pendapatan bunga, pendapatan sewa, ataupun pendapatan giro. Nah, kemudian yang kelima yaitu beban. Nah, apa itu beban? Beban ini adalah bentuk pengorbanan ekonomis ya. Beban yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan, pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Nah, terdiri dari yang pertama itu sering dikatakan dengan beban
gaji. Berikutnya beban listrik, air, dan telepon. Ini biasanya satu rangkaian ya. Nah, kemudian disebut dengan beban sewa, beban iklan, ya. Kemudian beban rupa-rupa. Nah, oke, itulah penggolongan akun ya dalam akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang berikutnya ya yaitu kita akan lihat apa yang disebut dengan pengkodean akun. Nah, dalam akuntansi ada yang sering dikatakan dengan kode akun. Nah, ini berguna ya ketika kita nantinya dalam praktek akuntansi dan biasanya ini digunakan dengan sistem numerik ya atau angka untuk mempermudah kita melakukan posting nantinya. Jadi pengkodean akun ini adalah ya yaitu sistem kode akun ya. Jadi yang biasanya kita lakukan itu dengan sistem ya kode numerik ya, numerik atau angka. Nah, kalau sistem kode numerik langsung aja kita lihat, yaitu kita contoh nih ya, contoh saja kita buat. Kalaulah kita katakan kode harta. Harta dikodekan dengan kode 1. Kemudian harta tadi terdiri dari yang pertama harta lancar ya. Harta lancar, maka kodenya itu nanti menjadi 11. Nah, harta lancar terdiri dari yang pertama tadi itu adalah kas. Maka kas nanti dikodekan menjadi 111. Berikutnya ya, maka itu akan berurut ya. Yang kedua disebut dengan wesel tagih, maka kode akunnya 112. Berikutnya piutang itu dikodekan menjadi 113. Nah, berikutnya lagi persediaan barang dagang. Maka ini nanti dikodekan dengan 114 dan seterusnya. Berarti kalau dia nanti masuk ke harta tetap, maka dia nanti kodenya menjadi 12. Harta tidak berwujud 13 dan jenisnya. Ya, jadi angka pertama menunjukkan itu adalah penggolongan akun. Kemudian angka kedua jenis dari penggolongan akun, dan angka ketiga itu adalah jenis dari golongan akunnya. Itu kira-kira yang dikatakan dengan pengkodean akun. Nah, itu aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik share, like, jangan lupa di subscribe ya di channel kita. Terima kasih.